Jalan-jalan ke Pantai Losari. Cakep, Jangan lupa jajan pisang epek. cakep. Selamat datang di Ngobras kali ini bersama dengan tamu. Oke. Halo Sobat BPK Makassar, jumpa lagi dengan saya Santi Anwar dalam Ngobras, Ngobrol Integritas. Podcast tempat kita bisa berbincang dengan sangat luar biasa, dengan terbuka, berbicara tentang etika kerja, kejujuran, dan cara jadi nakes yang baik, bukan hanya pintar, tapi juga benar. Alhamdulillah hari ini, sahabat BPK Makassar bisa melihat kita sedang berada di pojok merah putih. Ini adalah salah satu gagasan yang luar biasa dari bintang tamu kita. Tapi sabar dulu ya, kita akan bahas itu nantinya. Ya, baik sahabat semuanya, tamu kita kali ini yang sangat spesial dan luar biasa. Beliau adalah seorang nahkod yang sangat luar biasa, menjembatani untuk tenaga kesehatan, Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar, Bapak Dr. Gigi Diono Susilo, YMPH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Santi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Udah ngopi Pak? Nah, kalau ngopi kita belum. Cuma memang tadi pagi aktivitasnya sangat luar biasa ya. Jadi dari jam 7:30 tadi kita sudah mulai untuk menguji ya peserta latsar. Dan menguji peserta latsar itu ternyata membahagiakan. Karena kita bisa melihat ada kreativitas yang ternyata bisa kita implementasikan tidak hanya di dunia kerja mereka saja, tetapi kita pun bisa mereplikasi apa yang memang sudah mereka ciptakan. Dan ini sekarang alhamdulillah juga ya kita masih diberikan nikmat sehat dari Yang Maha Kuasa sehingga kita masih bisa beraktivitas. Saya menguji gabung dengan Bu Santi, habis ini nanti masih ada aktivitas lain. Luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Pak gini Pak, kalau kita ngomongin tentang BPK Makassar, ini kan ibaratnya sebagai dapur nih, dapur atau hulu di mana para SDM kesehatan ini digembleng di sini Pak nih. Nah menurut Bapak sebelum kita lanjut ngobrol yang lebih padat lagi nih Pak, nah kenapa sih Pak soal integritas ini perlu kita berikan pembekalan yang luar biasa di tempat pelatihan ini Pak sebelum mereka ini terjun di dunia kerjanya gitu Pak? Ya baik, makasih. Ini pertanyaan yang menohok gitu ya. Jadi pertanyaan yang memang selalu ditanyakan, kenapa sih kalau setiap ada pelatihan selalu ada bekal-bekal ilmu, dan paling pasti adalah karena ini sudah menjadi kurikulum ya yang memang ditetapkan gitu oleh pemerintah juga, bahwa setiap pembelajaran memang ada kurikulum anti korupsi, anti gratifikasi. Kalau kita berbicara apakah semua peserta itu tahu yang namanya korupsi, ya semuanya pasti tahu gitu ya. Semua pasti tahu, tetapi kita lebih pada mengingatkan kembali akan bahayanya korupsi. Bahaya korupsi itu bukan membahayakan pada diri sendiri, membahayakan keluarga, bahkan yang namanya negara. Nah ini kenapa saya buat nih pojok merah putih gitu ya, supaya mengingatkan kembali bahwa kita berada di negara Indonesia, negara yang kita cintai. Kalau kita ingin mendorong Indonesia maju, tentu kita harus berani menolak yang namanya korupsi dan gratifikasi. Jadi itu. Nah terus kalau ditanya lagi kenapa kok setiap pelatihan, ya kenapa nggak menunggu tadi setelah keluar di rumah sakit atau puskesmas? Ibaratnya Bu Santi, pada saat kita pakai pelampung, jangan menunggu perahunya bocor dulu gitu ya. Jadi sebelum perahunya berlayar kita sudah menyiapkan pelampung. Jadi pada saat menghadapi bencana kita sudah siap. Nah itu begitu juga. Kenapa mereka kita didik di sini, kemudian kita ingatkan lagi bahayanya korupsi, supaya mereka pada saat terjun ke masyarakat lagi, mereka sudah benar-benar punya diantisipasi lah ya. Dan kita bukan hanya pada memberikan pembelajaran dari bentuk kurikulum saja Bu. Jadi di BPPK Makassar ya, kami punya unit pengendali gratifikasi, dan kemudian diperkuat dengan pojok integritas, di mana itu tempat untuk berkontribusi, mau berdiskusi apapun ya tentang korupsi. Kemudian juga ada bahwa laporan rutin ya, kita seperti kemarin ada laporan tribulanan dari UPG dilaporkan kan ya, bahwa tidak ada laporan gratifikasi. Ini menunjukkan bahwa dari seluruh pegawai termasuk peserta sendiri sudah paham gitu. Tapi tetap harus kita ingatkan lagi bahwa namanya bahaya korupsi itu dibilangnya adalah bahaya laten. Ya, kita sudah tahu bahwa dengan adanya korupsi negara kita akan semakin kekurangan anggaran. Berdampaknya nanti malah bukan meningkatkan pendapatan, malah meningkatkan hutang. Ini membahayakan gitu ya. Generasi kita kan masih panjang gitu ya, harapannya masih hidup gitu. Wah luar biasa sekali Pak. Jadi ibaratnya
ini kan tadi katakan BPK Makassar ini adalah sebagai dapur. Nah, Hmm. ibaratnya mau menyuguhkan sebuah makanan, maka Hmm. kalau resepnya ini nggak benar, maka Iya, yang betul. sampai di meja makan itu juga rasanya nggak Betul, pas, nggak benar. betul, Nah, betul. tadi Bapak sudah menceritakan terkait beberapa kegiatan untuk pencegahan korupsi dan sebagainya, itu sudah sangat luar biasa. Nah, izin Pak, nanti tentunya pada saat tadi Bapak sudah menceritakan seperti itu, pasti nggak gampang ya Pak untuk membuat sebuah sistem yang mengedepankan untuk integritas. Nah, kira-kira nih Pak, kita kan suka kadang-kadang ini Pak, nggak enakan nih Pak. Nah, di sini budayanya nggak enakan ya Pak. Iya. Nah, ada nggak sih Pak perlawanan nih yang Bapak temukan atau tantangan saat Bapak mulai mau membuat sesuatu, membuat budaya kerja yang lebih integritas lagi di BPK Makassar? Iya, kalau ya alhamdulillah ya, saya selama di BPK Makassar ya saya melihat sudah terbangun dengan baik ya, baik itu motivasi kerja, inisiatif kerja, bahkan perlindungan terhadap yang namanya korupsi dan gratifikasi. Saya melihat dari sejak ada di pos security itu sudah ada barcode yang memang bisa untuk memantau. Sebenarnya kalau saya melihat itu bukan memantau, tapi adalah salah satu alat untuk mengingatkan, saling mengingatkan, bukan untuk saling menjatuhkan, saling mengingatkan. Dan itu terbukti pada saat di tahun lalu kita mendapatkan WBK ya. Ya, jadi tentunya itu adalah salah satu hasil kerja keras yang saya yakin tidak hanya bisa dibangun 1 tahun atau 2 tahun, tapi itu cukup lama gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada ketidaksetujuan dari para pegawai. Semua mendukung, semuanya saling mengingatkan dan mereka sudah paham bahwa apapun yang mereka lakukan itu lebih kepada kepercayaan. Jadi kepercayaan itu dibangun bukan dari kapan, tapi dari mulainya itu dari awal mereka sudah bekerja, gitu Bu. Oke, sangat luar biasa ya kawan-kawan sekalian. Nah, Sobat Integritas, ada pepatah nih yang mengatakan seperti ini. Satu teladan lebih nyata dari 1000 arahan. Nah, izin Pak, kita geser sedikit lagi nih pembicaraan terkait dengan leadership ya, terkait dengan kepemimpinan. Nah, gimana cara Bapak nih ngasih contoh? Tadi kan Bapak sudah sampaikan kita sudah membangun, sudah ada budaya kerja yang ada di sini, kita melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, tentunya ini dari sisi pribadi sebagai pimpinan, gimana cara Bapak ngasih contoh langsung nih ke para karyawan BPK Makassar ini, sehingga nanti kawan-kawan di BPK Makassar itu sampai mengatakan, oh pimpinan saya saja lurus, masa saya mau bengkok nih gitu kan, ibaratnya seperti itu Pak. Ya, baik, makasih Bu. Jadi memang sebagai pimpinan tentunya harus menjadi teladan ya, walaupun tidak gampang menjadi teladan itu. Mudah diucapkan tapi sulit dilakukan gitu ya. Nah, saya hanya menunjukkan bahwa gaung perbuatan lebih keras daripada gema. Artinya apa? Bahwa dengan kita menunjukkan cara kerja kita, pola kerja kita, tentunya itu akan lebih diingat ya, lebih bisa dilihat oleh pegawai. Langkah pertama pada saat saya bekerja di BPK Makassar, saya masih ingat waktu itu ada banyak beberapa perbaikan-perbaikan ya. Ada perbaikan, ada longsor tebing, kemudian ada perbaikan gedung dan lain sebagainya. Tindakan pertama saya adalah saya langsung mengajak bicara PPK. Saya sampaikan bahwa saya orangnya modelannya tidak macam-macam. Bahkan saya rapatkan juga bahwa dengan dengan PPK itu saya sampaikan bahwa satu, saya tidak minta apapun dari pengembang. Kedua, yang saya tuntut adalah kualitas dari bangunan. Yang ketiga, saya akan melakukan pengawasan secara langsung. Keren sekali. Ya, jadi saya pembangunan tebing naik turun atas bawah. Wah, sampai itu saya rasakan ya, sampai akhirnya waktu itu. Tali gitu. Iya, pakai tali, dan terakhir saya harus operasi karena turun dia. Tragedi itu hari ya, habis refleks langsung jadi langsung tapi harus saya hanya ingin dirawat. menunjukkan kepada pegawai sini, jadi tentunya ke teman-teman kerja saya bahwa saya juga memiliki integritas yang tinggi. Jadi mohon tentunya teman-teman juga bisa mengikuti apa yang jadi contoh oleh saya. Gitu. Luar biasa sekali ya kawan-kawan podcast Ngobras ya. Memang betul sekali ya bahwa hal baik itu diturunkan atau ditularkan dari atas tentunya. Nah gini Pak, di Ngobras kita ini juga ada sesi titik balik nih Pak. Nah tentu Bapak sudah melewati banyak perjalanan yang sangat luar biasa di karir Bapak. Tentu mungkin pada saat itu berada di satu sisi dilema integritas istilahnya. Ya ini kita ngulik sedikit ya Pak. Dilema integritas artinya apa? Bapak mau maju kena, mundur kena nih. Nah, gimana strategi Bapak untuk
bisa melakukan sesuatu sehingga masalah ini bisa selesai dengan baik dan tidak menimbulkan kerusuhan yang lebih Ya. besar lagi, Pak? Ini pertanyaan paling berat yang harus Berat, saya Pak, ya? jawab gitu ya. Berapa kilo nih, Pak? Jadi memang selalu ada risiko ya, selalu risiko. Yang namanya pejabat itu tidak harus pada pucuk pimpinan. Iya. Pejabat itu PPK pun juga menjadi Iya. pejabat gitu. Nah, memang akan menjadi dilema pada saat ada tekanan-tekanan dari atas ya. Misalnya ternyata untuk memenangkan satu perusahaan Iya. atau menunjuk satu perusahaan yang lain dan kita Apalagi harus ada mengikuti. titipan ya, Pak, misalnya. Nah, itu. Apalagi ada titipan-titipan. Kalau titipan amal pahala boleh Iya. kita terima gitu ya. Nah, ini titipannya rada berat nih gitu Iya. ya. Ya, jadi tentunya kita harus menyampaikan secara arif, secara bijaksana. Kita sampaikan bahwa ini bila dilakukan Iya. tentunya akan berdampak pada satu audit ya, audit yang hasilnya tentunya sudah kita Iya. prediksi tidak akan baik. Iya, betul. Ya, yang kedua tentunya harus kita sampaikan juga bahwa ini ada aturannya. Kalau kita lihat sekarang kan ada Undang-Undang 20 tahun 2001 Iya. ya. Itu yang mengatur semua apa yang namanya gratifikasi pun sudah secara jelas dan dampaknya itu Iya. pidana gitu. Jadi dampaknya tidak main-main. Jadi itu memang harusnya disampaikan kepada pucuk pimpinan. Walaupun gitu ya, kita juga akan tahu ada risikonya gitu Iya. ya, Bu. Risikonya ya kalau memang pejabat itu biasanya mutasi atau Iya. rotasi Tapi ya. kesini bukan risiko ya, Pak, itu. Iya. Jadi itu adalah konsekuensi ya. Iya, konsekuensi. Konsekuensi harus kita tanggung, tapi sebagai bawahan kewajiban kita adalah bagaimana kita bisa mengingatkan pimpinan kita ya, kalau memang namanya sebagai pimpinan juga sebagai manusia Iya, biasa ya, Bu. betul, Pak. Pasti akan ada salah-salah gitu Iya. ya. Nah, itu diingatkan kembali ya, syukur-syukur nanti juga paham. Ya alhamdulillah selama ini begitu disampaikan bahwa Pak atau Bu ini nanti akan berdampak negatif buat Iya. kita, itu paham mereka dikasih tahu. Oke, keren sekali, Pak, ya. Berarti Kasih. ibaratnya ini berbalut diplomasi yang hangat nih untuk menghindari konflik yang lebih besar lagi ya, Pak, ya. Betul, Nah, betul. izin Pak, kalau di BPK Makassar ini Kak, kita sering melatih generasinya itu bertingkat-tingkat, Pak. Ada generasi zaman old ya, generasi milenial, generasi Z, generasi Y, dan sekarang Gen Z nih ya. Gen Z ini. Ya, ibaratnya kalau Gen Z ini kan masih idealis nih, Pak, ya. Masih idealis dan sebagainya. Nah, ketika mereka sudah lulus latsarnya, anggaplah ya, terus berada di sebuah organisasi, jiwa idealismenya kan tinggi nih. Melihat sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai, tentu gejolak jiwanya nih, saya harus melakukan sesuatu. Tapi ketika mereka menyadari bahwa saya kan CPNS baru, gimana dong saya, apa dong yang harus saya lakukan? Nah, mungkin Bapak punya sedikit motivasi untuk mereka, pesan-pesan bahwa Anda pasti bisa melakukan sesuatu itu. Silakan, Pak. Iya, baik, makasih. Jadi tentunya pada para Gen Z ya, saya berpesan bahwa yang namanya perubahan tidak harus dimulai dari yang besar, tapi dimulai dari yang kecil. Sama seperti pada saat kita ingin merubah, apakah menunggu dari yang atas? Enggak, karena perubahan itu juga bisa dimulai dari yang bawah. Intinya perubahan itu bisa kita lakukan secara bersama-sama. Untuk saling mengingatkan, tidak melihat dia harus senior atau junior. Iya. Karena kadang-kadang yang junior itu bisa lebih bersih melihatnya gitu ya, Bu. Ya, Nah, Pak, jadi ini yang harus kita baru. berikan dukungan. Gen Z itu memang rada berbeda ya, cara penyampaian dan lain sebagainya. Tentunya kita sebagai senior mungkin bisa memberikan pembimbingan ya, seperti saya kalau di acara-acara pelatihan selalu saya ajak, ini ada contoh yang buruk, ini ada contoh yang baik. Memang kita mengarahkan supaya bisa mengikuti arah yang baik. Gen Z, mudah-mudahan Gen Z di Indonesia ini nanti akan bisa membawa perubahan, Bu. Karena 2035 nanti akan bonus demografi. Iya, betul sekali, Pak. Itu harus kita bisa manfaatkan secara maksimal gitu. Bisa menjadi mereka penerusnya ya, Pak, penerus generasi kita gitu ya. Nah, itu makanya saya ingin mengajak sebenarnya Gen Z itu sama-sama mengobarkan semangat merah putih gitu ya. Semangat merah putih ya. Artinya apa? Tentunya dari kita, kalau misal dari Gen Z ini bisa mulai menolak yang namanya korupsi, menolak yang namanya gratifikasi, terus kemudian memiliki komitmen untuk berintegritas, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang maju. Amin, amin. Oke, luar biasa ya kawan Gen Z, motivasi dari Kepala BPK Makassar. Izin Pak, dengar-dengar nih Pak ya, katanya BPK Makassar lagi menanjak naik nih, mau meraih WBBM tuh Pak. Tentu ada strategi nih yang dibutuhkan ya Pak. Nah, boleh kasih bocoran sedikit dong Pak, kira-kira strategi dan mungkin ada inovasi baru yang
Bapak bisa lakukan untuk meraih itu? Boleh bocoran dikit aja Pak? Iya, Spill boleh. sedikit ya. Kalau bocoran dikit bunyinya psst, ya, nggak ada bunyi lagi ya. Biar masih rahasia Ya, Pak, dikit aja Iya, Pak. iya. Jadi, waduh, dapat bocoran ya rupanya, dan bocorannya valid lagi ya. Iya, Tapi ya sebelum saya jawab, mungkin mohon doa restunya di teman-teman iya, semua, betul. sobat sehat semua. Mudah-mudahan kami juga bisa meraih WBBM ya, walaupun Amin. WBBM, amin amin ya rabbal alamin ya, walaupun untuk meraih WBBM memang butuh waktu ya Iya, sebenarnya. betul. Dan ini sebenarnya menjadi karunia bagi kami sebenarnya, bahwa dengan adanya proses WBBM tadi, tentunya ini akan menguatkan kita untuk bekerja lebih berintegritas lagi, lebih kepada orientasi hasil. Dan yang paling penting bahwa ternyata ada kisi-kisi untuk WBBM itu lebih kepada pemberdayaan pada masyarakat. Oke. Dan ini ada beberapa hal yang memang sudah saya lakukan di BPPK Makassar, antara lain budaya kerja tadi, kemudian selain budaya kerja juga mulai merapihkan lingkungan. Iya. Ya, jadi kalau sobat sehat bisa datang ke BPPK Makassar, saya bisa menunjukkan tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang tidak mau didatangi ya. Sekarang sudah Ya, berubah salah tuh ya. satunya di sini kan Ya, Pak ya? salah satunya ini ya. Salah satunya di sini. Jadi ini dulu adalah tempat pembuangan sampah sebenarnya. Orang tidak mau bermain di sini dan lain sebagainya. Tapi kemudian saya coba buktikan bahwa sesuatu yang buruk bisa berhasil menjadi sesuatu yang baik. Keren sekali. Dan ini sudah terbukti, bahkan sampai di ujung pun kita masih punya tempat-tempat yang eksotis. Oke. Lain kali nanti kita dijelajahi ya Pak. Iya. Jadi Kita ada studio banyak terbukanya ya. kita tuh cukup banyak. Oke. Kasih, Keren Bu. sekali. Wah, luar biasa. Itu spill sedikit ya, Sobat. Nah, nggak kerasa nih kita sudah di penghujung acara untuk podcast kita, kawan-kawan sahabat BPK Makassar, dan ternyata memang integritas itu menular. Dan poin pentingnya adalah menularnya itu dari atas. Bukan berarti yang di bawah tidak akan memberikan contoh yang baik ya, bukan seperti itu. Izin Pak, boleh untuk sesi akhirnya ada quote of the day dari Kepala Oke, BPK baik. Makassar. Nanti akan saya tutup dengan pantun gitu ya. Iya. Tapi saya mengingatkan, mari sama-sama kita jaga marwah merah putih, kita jaga marwah Indonesia dengan menolak yang namanya korupsi, dengan menolak yang namanya gratifikasi. Dan yang harus diingat bahwa betul dengan kompetensi kita bisa bekerja, ya. Tetapi dengan integritas Anda bisa dipercaya di mana saja. Artinya apa? Anda bisa bekerja di mana saja karena adanya integritas. Itu ya. Saya tutup dengan pantun nih. Mohon maaf saya tadi sudah coret-coret. Biasanya tulisan saya nggak kebaca, mudah-mudahan hari ini kebaca gitu ya. Amin. Boleh ya Bu? Boleh Pak. Oke. Saya juga dari tadi ngelirik. Nunggu ya. Oke, nggak usah pakai cakepnya, biar terakhir aja ya. Gedung baru harus gunting pita, digunakan cepat tanpa waktu lama. Berantas korupsi mulai dari kita. Indonesia bebas korupsi, maju bersama. Ya, Demikian, Bu. cakep. Terima kasih Pak, luar biasa. Terima kasih banyak Kepala BPK Makassar sudah main di pojok merah putih kita ini ya untuk berbagi insight mahal di Ngobras hari ini. Sukses selalu untuk Pak Diono, sehat selalu. Semoga bisa meraih WBBM untuk kita semuanya. Amin. Baik Sobat Integritas semua, sebelum pamit saya juga punya pantun Pak. Iya. Beli kain sutra di pasar Somba Opu. Dibawa pulang buat acara adat. Teruslah jujur wahai saudaraku, agar karir berkah dan hidup bermanfaat. Cakep. Saya Santi Anwar pamit undur diri, tetap semangat, tetap jujur, karena integritas harga mati. Sampai jumpa di episode Ngobras berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Diono. Sama-sama Ibu.